Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan berbagi materi, yaitu pertama membuat database, kemudian membuat koneksi dari database akses ke vb.net. Kemudian selanjutnya adalah membuat perintah simpan menggunakan data grid view ya. Nah, kita buat dulu database-nya. Tapi sebelum kita buat database, kita buat sajalah dulu untuk data grid view-nya di Visual Basic. Nah, jadi silahkan tambahkan dari toolbox. Nah, namanya data grid view seperti ini. Ya. Nah, untuk fill-nya, nah kita buat ada 3. Nah, caranya adalah klik yang bagian ini, kemudian edit column, kemudian add kan. Nah, saya contohkan adalah di sini kode produk. Ya, ingat ya, yang diganti di header text-nya saja. Kemudian add kan, kemudian nama produk, add kan, kemudian kita buat jenis produk, add kan. Kemudian kalau sudah di-close-kan ya. Nah, untuk jenis produk, nah ini saya ganti tipenya bukan teks. Nah, tapi tipenya saya buat yaitu di sini. Nah, ini di kolom tipe. Nah, ini bisa diganti. Bisa diganti untuk bentuknya ya. Apakah menggunakan text box ataupun button ataupun yang lainnya ya. Nah, saya di sini saya pilih yaitu menggunakan combo box di sini. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini. Jadi nanti bisa ada pilihannya. Jadi kita tidak lagi mengetikkan. Nah, kemudian untuk mengisikan itemnya, jenisnya apa-apa saja. Nah, di sini jenisnya saya akan pilih yaitu contohnya adalah buahan, kemudian sayuran, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, 2 saja lah saya contohkan ya. Nanti untuk lebih banyak lagi bisa ditambahkan secara mandiri. Kemudian kalau sudah diokekan, kemudian ini juga diokekan kalau sudah. Nah, di sini. Nah, kita jalankan dulu programnya. Sorry, ini ada error sedikit. Nah, di sini ada pilihannya ya. Nah, di sini. Jadi di sini di jenis produk itu ada pilihannya. Cara membuat pilihannya seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, kita close-kan berarti sudah berhasil. Nah, kemudian untuk mengatur headernya, ini kan kecil-kecil nih untuk text box di atasnya ataupun headernya, header column-nya ya. Nah, cara menggantinya supaya ini tebal ataupun besar. Nah, caranya klik properties, kemudian cari yang namanya di sini adalah column header default style. Jadi dalam kondisi terklik data grid view-nya, kemudian pilih column header. Nah, di sini saya teksnya saya ganti fontnya. Contohnya saya ganti di sini adalah menjadi 12, kemudian bold, tebal ya. Kemudian okekan. Sorry, okekan di sini dulu. Kemudian okekan. Nah, maka sudah besar. Nah, Pak di sini malah mengecil ataupun kurang panjang untuk ukuran kolomnya. Nah, cara menggantinya supaya dia besar ke kanan untuk kolomnya. Nah, kita ganti di sini. Ini ya, kode produk. Kemudian width-nya kita ganti. Nah, saya ganti umpamanya 150. Ini nama juga sama, kita ganti 150. Untuk jenis juga sama 150. Oke kan? Maka sudah besar ya. Nah,
seperti ini. Nah, kemudian tambahkan button simpan. Tapi sebelum tambahkan button simpan, saya tambahkan label. Nah, ini saya contohkan adalah form contoh gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian buttonnya saya buat cuma ada dua, yaitu shift sama new ya. Nah, ini saya contohkan adalah new. Kemudian ini save. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita simpan ya. Kita simpan terlebih dahulu. Save all ataupun klik yang icon ini, save all. Nah, kita tentukan umpamanya nih saya buat contohnya saya simpan di dalam folder Visual 3 ya. Namanya saya ganti yaitu form ataupun project PRJ contoh. Nah, contoh ya. Ingat nyimpannya ini adalah dalam folder Visual 3. Kemudian oke, save ya. PRJ contoh. Nah, kemudian setelah selesai membuat formnya, kemudian buka aksesnya. Nah, aksesnya di sini simpan dalam bin debug ya, bin debug di mana disimpan project PRJ contoh tadi. Klik yang ini tadi, yang tanda ini ya, tanda ini. Kemudian pilih, kemudian tentukan lokasinya tadi ada di Visual 3, ini dia. Nah, dalam Visual 3 ada beberapa project. Nah, saya contohkan adalah tadi PRJ contoh ya. Klik, simpan dalam bin debug di sini simpannya. Kemudian kita buat nama database-nya DB contoh ya, seperti ini. Kemudian tipe penyimpanan di sini saya pilih 2002-2003 supaya berformat MDB ya. Nah, di sini MDB nanti formatnya ini. Kemudian kalau sudah diokekan. Nah, di sini akan nampak lokasi penyimpanan yaitu di C, kemudian user Visual 3 project contoh bin debug nih ya. Nah, kemudian kalau sudah di-create-kan. Nah, kemudian membuat tabel di sini. Nah, cara membuat tabelnya klik view di sini, view. Ya, view ini. Nah, kemudian buat nama tabelnya. Saya buat TBL. Umpamanya TBL contoh umpamanya. Tekan. Nah, untuk field-nya sesuaikan dengan yang di Visual Basic-nya. Nah, di Visual Basic tadi ada kode produk, nama produk, dan jenis produk gitu ya. Nah, berarti sini ada kode produk. Ini kita buat teks, kemudian nama produk. Nah, ketika terdapat dua suku kata yang berbeda, hilangkan tanda spasi ya. Jadi silahkan menggunakan tanda garis bawah ataupun hilangkan spasinya. Kemudian tadi satu lagi jenis ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai membuat filenya, jangan lupa di-view-kan seperti ini. Karena kalau tidak di-view-kan seperti ini, maka nanti akan error di Visual Basic-nya. Ya, jadi teman-teman kalau umpamanya setelah membuka data tabelnya dalam kondisi seperti ini, jangan lupa dibuat seperti ini lagi. Karena kalau kondisi seperti ini nanti ketika dijalankan Visual Basic-nya di sini, maka akan error, nggak bisa nyimpan ya. Pak, ini kok error Pak? Nah, lihat lagi database-nya apakah kondisinya view atau dalam keadaan yang seperti ini ya. Tuh. Nah, kemudian kita akan membuat koneksinya, yaitu menghubungkan antara VB dengan akses. Nah,
Caranya adalah klik project, kemudian klik yang paling bawah ini, properties. Nah, kemudian pilih settings. Nah, kemudian sini name-nya diganti. Ini namanya bebas ya, tapi di sini saya berikan contoh itu CONN. Kemudian tipenya buat connection string. Kemudian scope-nya nanti akan otomatis menjadi application. Kemudian value-nya di sini klik sekali, kemudian nanti akan ada titik-titik yang sini, tanda titik-titik ini ya. Silahkan diklik titik-titiknya ini, yaitu mencari di mana database-nya tadi disimpan. Nah, kemudian kalau di tempat teman-teman muncul umpamanya seperti ini, ketika diklik yang titik-titik tadi, maka pilih yang paling atas. Kenapa? Karena kita menggunakan database access. Kemudian kalau sudah dipilih paling atas, oke kan. Tapi kalau nggak muncul, langsung muncul seperti ini ketika diklik yang titik-titik tadi, maka kita langsung bisa browse. Terus cari database-nya di mana disimpan tadi, yaitu di Visual 3, PRJ contoh, dalam bin debug, seperti ini. Nah, kemudian open ya. Nah, kemudian ketika di open muncul perintah seperti ini ataupun notifikasi seperti ini. Nah, this file is in use, berarti database yang sedang digunakan, silakan tutup dulu katanya. Nah, silakan ditutup dulu. Kemudian ulang lagi, open lagi, maka sudah tidak lagi muncul notifikasi seperti tadi. Nah, kemudian oke kan. Nah, di sini akan ada beberapa bagian perintah yang akan dihapus. Nah, saya contohkan di notepad aja. Nah, jadi contoh fullnya seperti ini perintahnya. Nah, ini sebelum dihapus, kemudian saya buat di bawahnya setelah dihapus. Jadi kita hapus yang bagian bin debug yang ini. Nah, ya. Bin debugnya dihapus. Nah, saya hapus di sini bin debugnya. Perhatikan ya garis miringnya, jangan sampai dua-duanya dihapus, tapi salah satu aja. Oke, dihapus ini bin debugnya. Jangan sampai tidak dihapus. Kalau tidak dihapus maka akan error nantinya. Kemudian perhatikan juga nih format database-nya ada MDB, jangan ACCD ya. Oke, untuk koneksinya berarti sudah berhasil ataupun sudah dibuat ini. Nah, berarti yang sini tadi membuat koneksi, nah, membuat database sudah ya, sukses. Kemudian selanjutnya membuat koneksinya adalah menggunakan setting seperti ini. Nah, kemudian setelah ini apalagi yang dilakukan, yaitu tambahkan modul dari menu project, kemudian add modul ya. Kemudian nanti add-kan saja. Nah, di sini dienterkan sekali, kemudian import. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, ketika kita menggunakan fungsi-fungsi database, maka kita harus memanggil induk daripada library-nya. Ya, import, kemudian sistem, karena kalau tidak dipanggil, maka tidak bisa muncul nantinya. Tidak bisa digunakan library-library yang ada di dalam database ya. Kemudian data oleh DB. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat perintah public ya, kemudian koneksi, ini namanya bebas, tapi supaya sama ya, samakan dengan saya saja ya. Koneksi as new oleh DB connection. Nah, ini kita menggunakan my setting untuk koneksinya. Jadi my setting titik kemudian titik. Nah, namanya tadi apa? CONN. Nah, namanya itu ya. Kemudian public, kemudian cmd as new oleh DB comment. Nah, perhatikan teman-teman di sini public ya. Nah, kemarin saya sempat menulisnya menjadi dim. Jadi itu salah ya, yang betul itu adalah public. Silahkan nanti diperbaiki saja yang masih kondisi dim, silahkan diganti menjadi public. Nah, kemudian kita
buka database-nya, buat sub untuk koneksi, membuka database-nya, sub open connection. Kemudian sini jika if koneksi tertutup ya, koneksi state ya, statementnya close, maka koneksi open. Nah, ingat teman-teman ya, di sini tidak menggunakan and if, hanya if saja, tidak menggunakan and if ya. Oke, untuk koneksi database sudah selesai. Nah, ini berarti sukses, sudah dilakukan, sukses. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat perintah simpan menggunakan data grid view ya. Nah, kita kembali ke form, kemudian klik kanan view code ya, klik kanan formnya, kemudian view code. Nah, kemudian ini kita enterkan, kemudian import, kemudian sistem data ODDB. Nah, kita buat sub simpan. Fungsinya ini adalah untuk membuat perintah simpan. Jadi nanti kita tidak setiap mau membutuhkan perintah simpan itu tidak selalu membuat perintah simpan. Jadi tinggal panggil aja gitu subnya ya. Simpan. Kemudian nah, kita menggunakan data grid view ya. Nah, saya ubah dulu data grid view-nya. Di sini namanya adalah DG data grid view. Itulah, nggak usah saya ubah ya. Namanya ingat di sini data grid view 1 ya. Berarti di sini for baris, nah, kemudian as integer 0 sampai data grid view rows count -2 ya. Kemudian dim SQL as string SQL. Nah, ini kita panggil perintah simpannya insert, kita buat perintah simpannya insert into tbl. Nama tabelnya tadi apa? Kita cek ya, kita cek nama tabelnya, yaitu nama tabelnya adalah nih, tabel contoh nih ya, tbl contoh. Jadi harus sama antara penamaan di database dengan pemanggilan perintah di vb.net-nya. tbl contoh values data grid view, kemudian rows, baris, cells, cell kolom ini adalah cells 0 ini adalah pembacaan kolom ya. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian value, data grid view, no baris di sini. Oke. Pertanyaan ada salah berarti. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tanda dan kemudian DG.
kemudian value, value, kemudian tanda dan, target view, ini errornya adalah data grid view value, data grid view cells. Dua, tanda kurungnya di sini, tanda dan, kemudian tanda Oke, kesalahannya tadi adalah sini kurang value ya. Jadi sama perintahnya ya dengan sebelum-sebelumnya, ini sama perintahnya. Ini value, kemudian tanda dan, kemudian tutup tanda kutip 2, kemudian kutip 1, kutip 2 lagi. Sorry, tutup dulu ya, tutup kurung. Nah, jadi tutup kurung yang ini untuk mengakhiri atau penutup yang buka kurung di sini ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit ini perintah simpannya. Jadi untuk yang di sini ini adalah untuk menutup yang di sini. Kemudian yang di sini ini untuk menutup yang di sini. Kemudian di sini untuk nutup yang di sini. Kemudian yang di sini ini untuk nutup yang di sini. Ya. Nah, kemudian lagi adalah bagian yang 0 ini. Nah, bagian 0 itu maksudnya gimana? Nah, seperti ini. Jadi pembacaan tabel pada kolom itu dimulai dari 0. Jadi kode produk itu adalah 0, kemudian nama produk adalah 1, kolom 1, jenis produk adalah berada di kolom 2. Maka di sini tadi di perintahnya adalah mulai dari 0 di sini. Jadi kalau umpamanya kolomnya ada 4, ya, umpamanya ada kode produk, nama produk, jenis, harga, maka di sini juga harus ada sampai 4, tetapi penghitungannya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke, kemudian ini perintah simpannya sudah selesai. Kemudian lanjut ke perintah selanjutnya yaitu cmd. Kemudian new oddb comment SQL koneksi. Nah, koneksi yang ini dapat dari mana yang koneksi ini? Nah, kita panggil aja, klik kanan, kemudian go definition. Nah, maka koneksi itu akan mengarah kemari. Jadi koneksi yang tadi itu adalah memanggil ataupun menggunakan perintah yang ini. Ya. Nah, kemudian cmd execute query. Nah, kemudian kalau umpamanya berhasil disimpan, maka munculkan sebuah pesan message box data tersimpan. Nah, kemudian munculkan pesan boxnya, stylenya itu information. Nah, ini kan terlalu panjang. Nah, perintah panjang ini bisa kita singkat menjadi angka 32. Kemudian keterangan. Oke. Nah, kemudian
perintah simpan ini kita panggil ya. Cara manggilnya dipanggil mana, yaitu di button shift ya. Jadi ketika diklik shift-nya nanti akan menyimpan. Nah, double klik saja pada button shift-nya, double klik. Nah, kita panggil simpan. Nah, ya. Nah, kemudian setelah itu form load-nya lagi. Nah, kita kan tadi sudah membuat koneksi yang di sini. Nah, ini koneksi ini kita panggil di form load-nya. Jadi setiap form menggunakan database tersebut, maka di form load-nya harus menggunakan ataupun dipanggil lagi. Nah, caranya double klik form-nya ya, double klik form-nya. Nah, ini ada bacaan di sini form load. Nah, ini ya. Form load. Nah, maka panggil perintah untuk koneksi database-nya open. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah coba kita jalankan. Ini database-nya masih kosong. Ya, masih kosong. Nah, kosong database-nya. Kosong masih. Kita jalankan Visual Basic-nya tadi. Nah, saya kalau mau dijalankan selalu muncul gini. Kenapa? Karena saya menggunakan visualnya ada dua, visual 2010 yang ini, satu lagi 2008 yang ini. Jadi kadang terbentrok dia. Jadi harus di rebuild ya, dikosongkan dulu, dibersihkan. Ini bukan salah perintahnya, tapi bentrok ya. Nah, sudah kosong ya. Oke, jalankan perintahnya. Nah, kemudian ini not valid name. Nah, kita cek kenapa tidak valid. Nah, coba kita lihat. Kok nggak valid katanya database loss-nya. Kita lihat di sini, kita berhentikan dulu. Kalau muncul seperti ini tadi ya. Nah, coba kita ganti di sini. DB contoh MDB sudah benar. Oke, coba kita ganti lagi. Di sini NCPU. Apakah mau dipanggil? Registered. Oh, berarti kita cek lagi ya. Berarti bukan kesalahan di sininya. Tetap 86. Berarti coba kita cek lagi koneksinya, database-nya. Coba kita cek lagi database-nya. Ini nama database-nya bindebug. Nah, tadi yang dihapus adalah bindebug. Ya. Kita jalankan dulu. Nah, sudah jalan ya. Mungkin tadi ada kesalahan dalam menghapus ya. Jadi kalau salah saja dalam menghapus maka akan error dia. Oke, coba kita sandingkan dia supaya nanti teman-teman juga bisa melihat. Dari produk umpamanya 001, nama produk umpamanya pisang umpamanya. Nah, di sini contohnya saya buat jenisnya adalah buah-buahan, kemudian umpamanya apel, 002 apel, buah-buahan. 03 sini umpamanya yang sayur-sayuran apa ya, contohnya tomat tuh ya kadang bisa termasuk sayur, kadang buah-buahan ya. Kemudian timun 4 timun. Nah, sini sayur-sayuran. Nah, kita klik save-nya. Nah, sudah data tersimpan. Kalau muncul notifikasi seperti ini berarti datanya sudah tersimpan. Kita okekan.
kemudian sini kita refresh ya ini. Nah, datanya sudah masuk ya. Nah, jadi cara membuat perintah simpan sudah saya jelaskan secara detail. Kemudian nanti kalau umpamanya ada pertanyaan, silahkan diajukan. Nah, sebagai bahan latihan, nah bagi yang sudah selesai nanti silahkan selesaikan ini latihannya. Silahkan tambahkan fill harga pada tabel contoh ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Bagi yang sudah selesai nanti ini contoh, yaitu harga. Di sini adalah currency bentuknya. Nah, kalau umpamanya harganya seperti ini ataupun ada penambahan fill, nah bagaimana bentuk perintah simpannya? Karena kalau ini kita jalankan agak-agaknya error gitu. Ya, umpamanya tadi kan sudah ada datanya sampai 4. Ini kita tambahkan umpamanya 005. Nama produk umpamanya jambu air umpamanya. Ini termasuk buah-buahan. Nah, saya cukup tambahkan satu saja. Kalau saya shift, nah maka error dia. Nah nih, number of query, value, and destination field are not the same. Artinya yang kita perintahkan, yang kita tulis perintah di sini itu nggak sama dengan di tabel. Ya jelas nggak sama. Di sini cuma sampai 3 nih ya. 0 ini adalah untuk kolom kode, ini untuk kolom nama, dan ini adalah untuk kolom jenis. Nah, sementara di sini ada penambahan satu lagi. Nah, kira-kira bentuk perintahnya itu seperti apa? Nah, seperti apakah bentuk perintah simpan? Nah, silahkan nanti dikirimkan sama saya hasil ataupun bentuk perintah simpannya ini. Oke, cukup sampai sini materi yang saya sampaikan. Nah, semoga bisa diikuti setiap langkah-langkahnya, mulai dari pembuatan database